Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Perkenalkan kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu tentang pengendalian hama secara kultur teknis. Berikut nama anggota kelompok kami. Yang pertama ada Windra Diantama dengan NIM 221, Fauzia Rahmawati, saya sendiri dengan NIM 223, Sela Aprilia Maharani dengan NIM 232, Taufik Dwi Novianto dengan NIM 266, Hanif Rahman dengan NIM 274, Tarifah Maharani dengan NIM 275, dan Friska Dwi Angelika dengan NIM 280. Untuk pembahasan lebih lanjut, dilanjutkan oleh rekan saya. Silakan. Yang pertama yaitu definisi dari pengendalian secara kultur teknis atau cultural control. Pada prinsipnya merupakan cara pengendalian dengan memanfaatkan lingkungan untuk menekan perkembangan populasi hama. Pengendalian ini merupakan pengendalian yang bersifat preventif yang dilakukan sebelum serangan hama terjadi dengan tujuan agar populasi organisme pengganggu tanaman tidak meningkat sampai melebihi ambang kendalinya. Secara tidak langsung, kultur teknis yang baik dapat memantau keberadaan hama dan penyakit secara dini. Pengendalian secara kultur teknis dikelompokkan menjadi 4. Yang pertama, mengurangi kesesuaian ekosistem. Yang kedua, mengganggu kontinuitas penyediaan keperluan hidup hama. Yang ketiga, mengalihkan populasi hama untuk menjauhi pertanaman. Dan yang keempat, mengurangi dampak kerusakan hama. Selanjutnya yaitu sanitasi. Teknik sanitasi atau pembersihan merupakan cara pengendalian secara bercocok tanam yang paling tua dan cukup efektif untuk menurunkan populasi hama dan penyakit. Banyak hama dan penyakit yang dapat bertahan hidup atau berdiopaus di sisa-sisa tanaman. Dengan membersihkan sisa-sisa tanaman tersebut, berarti kita mengurangi laju peningkatan populasi dan ketahanan hidup hama. Berikut tanaman yang dapat disanitasi, yaitu sisa-sisa tanaman yang masih hidup, tanaman atau bagian yang terserang hama, sisa-sisa tanaman bagian tanaman yang jatuh atau tertinggal di permukaan tanah, jenis tanaman lain yang dapat menjadi inang pengganti, dan sisa tanaman yang sudah mati. Selanjutnya yaitu pengelolaan tanah. Serangga yang sebagian atau seluruh hidupnya berada di dalam tanah amat dipengaruhi oleh tekstur dan struktur tanah, komposisi kimiawi tanah, kelembapan dan suhu tanah, serta adanya organisme tanah lainnya. Banyak jenis hama yang sebagian atau seluruh hidupnya berada di dalam tanah. Contohnya yaitu belalang kayu dan belalang siksafa meletakkan telurnya di dalam tanah. Kemudian ada jangkrik, gangsier, dan anjing tanah yang sebagian besar waktu hidupnya berada di dalam tanah. Dan yang terakhir ada ulat buah mangga, ulat patal, ulat graya, ulat penggerek buah durian, ulat heliotis, dan ulat polong kedelai berkepopong di dalam tanah. Ulat tanah pada siang hari bersembunyi dalam tanah dekat tanaman inang. Lalu pengelolaan air yang benar dan teratur bisa menekan perkembangan hama. Contohnya seperti penggenangan sawah dalam beberapa hari bisa mematikan larva pengerek, padi putih yang sedang berdiapause di dalam tunggul tanaman padi. Lalu ada penggenangan lahan darat dalam beberapa hari dapat mengendalikan hama uret. Lalu ada pengeringan sawah selama 7-10 hari dapat mengendalikan hama putih, padi, dan anjing tanah. Lalu ada pergiliran tanaman dengan teknik rotasi atau bergiliran tanaman, yaitu salah satu sistem budidaya tanaman yang dilakukan dengan cara menanam lebih dari satu jenis tanaman dalam waktu yang tidak bersamaan. Melalui rotasi tanaman dengan famili lain, maka siklus hama dan penyakit yang menyerang pada periode sebelumnya akan terputus. Selanjutnya ada tanam serempak.
Tanam serempak merupakan metode penanaman yang dilakukan secara massal atau serempak. Metode ini dapat mengendalikan hama secara total dalam satu hamparan. Biasanya diterapkan pada budidaya tanaman padi. Selanjutnya, ada penerapan jarak tanam. Penerapan jarak tanam dengan kepadatan tertentu bertujuan untuk memberikan ruang tumbuh pada tiap tanaman agar tumbuh dengan baik. Jarak tanam yang diatur sedemikian rupa dapat menciptakan mikrohabitat sekitar tanaman menjadi tidak menguntungkan bagi kehidupan organisme hama dan patogen, sehingga dapat menekan perkembangan hama. Penanaman tanaman perangkap. Tanaman perangkap adalah tanaman yang menarik hama pertanian. Fungsi penggunaan tanaman ini adalah untuk melindungi tanaman produksi dari kerusakan akibat serangan hama. Tanaman perangkap akan menarik serangga-serangga hama untuk mendekat. Dengan demikian, hama akan menjauh dari tanaman produksi. Selanjutnya yaitu mengubah toleransi inang. Toleran adalah sifat genetik dari tanaman yang dapat melindungi diri dari serangan populasi serangga atau hama dengan menanam jenis tanaman yang toleran. Diharapkan dapat menekan faktor kehilangan hasil secara ekonomi yang diakibatkan oleh serangan hama. Yang terakhir yaitu mengubah jadwal tanam. Mengatur waktu tanam dapat dilakukan dengan menanam lebih awal atau menunda waktu tanam. Strategi ini dimaksudkan untuk menghindari periode migrasi dan serangan yang lebih besar. Kelebihan pengendalian kultur teknis ada 3, yaitu yang pertama meminimalkan biaya produksi, yang kedua menjaga keseimbangan alam, dan yang terakhir memenuhi kriteria pola tanam yang baik untuk menekan munculnya hama. Kemudian ada kekurangan pengendalian kultur teknis. Kekurangan yang pertama yaitu memerlukan pengetahuan dan keterampilan khusus tentang biologi dan ekologi hama. Selain itu, pengendalian kultur teknis melestarikan musuh alami dan predator. Kemudian, belum semua petani tertarik untuk menerapkan pola tanam serempak dan sesuai anjuran. Baik, sekian. Terima kasih presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada pertanyaan, bisa didiskusikan lewat WA Group ataupun komentar YouTube. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.